Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Viviana Mariatul Kiftiyah, Bunga Cinta Nur Fatima, dan Anissa Ayu Wulandari. Di sini kita akan mempresentasikan mengenai manajemen emosi, emotional intelligence, dan emotional wills. Sebelum memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Lalu selanjutnya apa aja sih yang akan kita bahas pada presentasi pagi hari ini? Yang pertama, kita akan membahas manajemen emosi. Yang kedua, emotional intelligence. Yang ketiga, emotional wills. Keempat, review jurnal penelitian. Dan yang terakhir ada unity of science. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Baik, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai manajemen emosi. Sebelumnya, kita bahas dulu yuk apa pengertian emosi dan perasaan. Menurut Goleman, emosi merupakan segala aktivitas pikiran, perasaan, nafsu, serta setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap, dan emosi juga cenderung mempengaruhi perilaku dari individu loh. Lalu menurut Sobur berpendapat bahwa perasaan atau feeling mempunyai dua arti berdasarkan tinjauan fisiologis dan psikologis. Jika ditinjau dalam segi fisiologis, perasaan berarti penginderaan, sehingga merupakan salah satu fungsi tubuh untuk mengadakan kontak dengan dunia luar. Namun, dalam arti psikologis, perasaan mempunyai fungsi menilai, yaitu menilai suatu hal. Misalnya, saya tidak senang dengan sikap Mike yang otoriter. Nah, ungkapan ini menunjukkan bahwa menurut penilaian atau pendapat berbicara, sikap Mike itu tidak sesuai atau tidak baik. Selanjutnya ada macam-macam emosi. Safaria dan Saputra mengungkapkan bahwa pada dasarnya emosi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada emosi positif dan yang kedua ada emosi negatif. Emosi positif yaitu emosi yang memberikan dampak menyenangkan dan menenangkan. Contohnya, misalnya kita sedang me time, sedang santai, sedang mendengarkan musik, kita rileks, kita bergembira dengan teman-teman, kita merasakan sebuah kesenangan dalam hati kita atau dalam perasaan kita. Yang kedua, ada emosi negatif, yaitu emosi yang memberikan dampak yang tidak menyenangkan dan menyusahkan. Nah, contohnya saat kita merasa sedih, kita merasa kecewa, kita merasa putus asa, depresi, frustasi, kita sedang marah, dendam, dan sebagainya. Lalu ada fungsi emosi. Goleman menjelaskan fungsi emosi ada 4, yaitu yang pertama, emosi adalah pembangkit energi atau energizer. Tanpa emosi, kita tidak sadar atau mati. Nah, ketika orang merasakan emosi, maka tubuhnya akan terus bergerak untuk melakukan apa yang dirasakannya. Nah, dalam hal ini, emosi ini berarti membangkitkan atau menggairahkan. Contohnya, ketika kita takut, maka kita akan berteriak atau melihat sesuatu yang menakutkan, kita akan berlari. Lalu yang kedua, ada emosi adalah pembawa informasi atau messenger. Fungsi ini lebih mengarah pada komunikasi terhadap diri kita sendiri.
keadaan diri kita dapat diketahui dari emosi kita. Seperti kita merasa senang karena berhasil mencapai sebuah tujuan. Nah, berarti kita sedang memperoleh sesuatu yang kita senangi atau dapat terhindar dari sesuatu yang kita benci. Lalu, fungsi yang ketiga, ada emosi bukan saja pembawa informasi dalam pesan, dalam komunikasi interpersonal, tetapi juga pembawa pesan interpersonal. Dalam berkomunikasi, pastinya ada tujuan atau pesan yang akan kita sampaikan. Seperti pembicara di depan umum atau pidato yang melibatkan seluruh emosi dipandang lebih hidup, lebih dinamis, dan lebih meyakinkan. Jadi kalau kita pidato tuh, kalau kita tuh pembawaannya memakai emosi, kita akan lebih dipandang orang-orang, dia hebat, dia lebih, pidatonya lebih hidup, seperti itu. Lalu yang terakhir ada emosi yang merupakan sumber informasi mengenai keberhasilan. Nah, individu pasti akan mengalami emosi. Emosi itu tidak selalu bernilai negatif. Emosi juga bisa bernilai positif. Misalnya, seorang mahasiswa yang mendapatkan nilai memuaskan saat kuis akan menunjukkan wajah yang sumringah bahagia di depan teman-temannya. Lalu, selanjutnya ada cara mengungkapkan emosi. Johnson mengungkapkan bahwa ada dua cara dalam mengungkapkan emosi. Yang pertama, yaitu mengungkapkan emosi secara verbal. Di sini maksudnya mengungkapkan emosi secara verbal, yaitu mengungkapkan emosi melalui kata-kata. Bisa secara langsung mendeskripsikan emosi yang kita alami atau bisa tidak. Misalnya, seseorang yang sedang kecewa akan mengungkapkan emosinya dengan berkata, "Saya kecewa sama kamu." Lalu yang kedua, ada mengungkapkan emosi secara nonverbal. Di sini maksudnya mengungkapkan emosi dengan menggunakan isyarat lain selain menggunakan kata-kata. Misalnya dengan menggunakan raut muka, sorot mata kita, bahasa tubuh kita. Nah, misalnya contoh, orang yang sedang sedih akan menunjukkan raut muka yang sayu. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek kemampuan mengelola emosi. Menurut Goleman, kemampuan mengelola emosi merupakan kemampuan untuk mengatasi emosinya sendiri agar dapat terungkap dengan tepat. Individu yang memiliki tingkat kemampuan mengelola emosinya rendah akan terus-menerus bertarung melawan perasaan murung. Sementara, individu yang tingkat kemampuan mengelola emosinya cukup baik akan cepat bangkit kembali dari keterpurukan. Orang dikatakan berhasil dalam mengelola emosinya apabila individu tersebut mampu menghibur diri ketika ditimpa kesedihan, dapat mengelola kecemasan, kemurungan atau ketersinggungan, dan bangkit kembali dengan cepat. Menurut Goleman pula, kemampuan mengelola emosi merupakan salah satu dari kelima bagian unsur kecerdasan emosi, yang meliputi kesadaran diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, empati, dan kecakapan membina hubungan dengan orang lain. Menurut Goleman pula, ia menyebutkan terdapat beberapa aspek-aspek kemampuan mengelola emosi yang meliputi baik yang pertama, mampu mengendalikan diri. Maksudnya, mampu menjaga emosi yang merusak agar tetap terkendali. Orang yang memiliki kemampuan mengelola emosi dalam mengendalikan diri akan mampu untuk mengelola dengan baik emosi yang menekan mereka, mampu untuk menghadapi situasi buruk, dan bersikap tetap teguh, tetap positif, dan tidak goyah meskipun situasi berat. Kemudian yang kedua, menunjukkan sifat dapat dipercaya, di mana menunjukkan kejujuran dan integritas. Orang yang memiliki kemampuan mengelola emosi dalam sifat dapat dipercaya akan mampu untuk bertindak menurut etika, membangun kepercayaan melalui keandalan diri, mengakui kesalahan sendiri,
menegur perbuatan orang lain yang tidak etis, dan berpegang teguh pada prinsip. Kemudian yang ketiga ada menunjukkan sikap bersungguh-sungguh, menunjukkan tanggung jawab dalam mengelola diri. Orang yang memiliki kemampuan mengelola emosi dalam kehati-hatian akan mampu untuk memenuhi komitmen, bertanggung jawab untuk memperjuangkan tujuan, dan cermat dalam bekerja. Yang keempat, menunjukkan adaptabilitas, kemampuan menyesuaikan diri pada berbagai situasi. Orang yang memiliki kemampuan mengelola emosi dalam adaptabilitas akan mampu untuk terampil menangani perubahan situasi, siap mengubah tanggapan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan, dan bersikap luas memandang situasi. Dan yang terakhir, menunjukkan inovasi, di mana kemampuan untuk terbuka terhadap perubahan. Orang yang memiliki kemampuan mengelola emosi dalam inovasi akan mampu untuk selalu mencari wawasan terbaru, menciptakan gagasan baru, dan berani mengubah wawasan. Selanjutnya, ciri individu dengan pengelolaan emosi. Menurut Safaria dan Saputra, mengatakan bahwa individu yang memiliki kemampuan mengelola emosi akan lebih cakap menangani ketegangan emosi. Menurut Ravage dan Shade, dua hal penting yang terkait dengan kemampuan emosi yaitu ketenangan atau calming dan fokus atau focusing. Individu yang tingkat kemampuan mengelola emosinya baik, mampu mengelola kedua keterampilan ini, sehingga dapat membantu meredakan emosi yang ada dan mampu memecahkan konflik secara efektif. Sebaliknya, individu dengan kemampuan mengelola emosinya rendah akan cenderung mudah stres, marah, tersinggung, dan mudah kehilangan semangat. Selanjutnya, ciri individu dengan pengelolaan emosi. Menurut Safaria dan Saputra, mengatakan bahwa individu yang memiliki kemampuan mengelola emosi akan lebih cakap menangani ketegangan emosi. Menurut Ravage dan Shade, dua hal penting yang terkait dengan kemampuan emosi yaitu ketenangan atau calming dan fokus atau focusing. Individu yang tingkat kemampuan mengelola emosinya baik, mampu mengelola kedua keterampilan ini, sehingga dapat membantu meredakan emosi yang ada dan mampu memecahkan konflik secara efektif. Sebaliknya, individu dengan kemampuan mengelola emosinya rendah akan cenderung mudah stres, marah, tersinggung, dan mudah kehilangan semangat. Baik, penjelasan selanjutnya mengenai emotional intelligence. Emotional intelligence atau kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali arti emosi dan hubungannya serta menggunakan untuk memecahkan permasalahan. Menurut Nicolau, kemampuan ini meliputi kapasitas untuk memahami emosi, perasaan-perasaan yang terkait dengan emosi, dan memahami informasi tentang emosi-emosi tersebut, dan dapat mengelolanya. Studi yang dilakukan oleh Goleman menyatakan bahwa kecerdasan emosi adalah suatu kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri maupun perasaan orang lain, agar lebih bisa memotivasi diri dan mengelola emosi yang terdapat dalam diri sendiri dan orang lain secara efektif. Selain itu, kecerdasan emosional dapat diamati ketika seseorang memperlihatkan kemampuan yang terdiri dari kesadaran diri, pengelolaan diri, kepekaan sosial atau empati, dan pengelolaan hubungan pada waktu yang tepat dengan frekuensi yang cukup untuk dapat efektif pada situasi tertentu. Sedangkan menurut Salovey dan Mayer, emotional intelligence menunjukkan kemampuan akan perasaan diri sendiri, empati terhadap perasaan orang lain, dan penataan emosi sedemikian rupa, sehingga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang. Kemudian ada kompetensi emosional. Goleman mengemukakan terdapat beberapa kompetensi emosional yang dikelompokkan dalam 5 dimensi, yaitu yang pertama ada self-awareness.
Self-awareness atau bisa disebut dengan kesadaran diri termasuk dalam kecerdasan emosional, di mana orang-orang yang memiliki kemampuan ini berarti dapat mengenali emosi dirinya dengan baik. Orang ini mampu mengenali emosinya saat emosi ini terjadi dalam dirinya. Dan kemampuan memantau emosi adalah hal penting bagi psikologi atau kesadaran diri. Orang yang memiliki keyakinan lebih tentang perasaannya adalah pilot yang andal bagi kehidupannya, karena mempunyai kepekaan yang lebih tinggi akan perasaan yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua ada self-management. Self-management atau bisa disebut dengan mengelola diri, berarti dapat mengelola serta mengatasi emosinya, agar dapat mengungkapkannya dalam kendali yang baik. Kemampuan ini sangat bergantung pada kesadaran diri. Orang-orang yang buruk dalam kemampuan ini akan cenderung sering murung, sedangkan orang yang baik dalam kemampuan mengelola emosi ini akan cenderung cepat bangkit dari kemurungan. Karena orang yang baik dalam mengelola emosi tidak akan membuat perasaan murung meluas dan melenyapkan perasaan menyenangkan. Yang ketiga ada self-motivation. Kemampuan seseorang dalam memotivasi diri sendiri dapat dilihat melalui hal berikut. Yang pertama, cara mengendalikan dorongan emosi. Yang kedua, derajat kecemasan yang mempengaruhi untuk kerja seseorang. Yang ketiga, kekuatan berpikir positif. Yang keempat, optimisme. Yang kelima, keadaan ketika perhatian seseorang sepenuhnya tercurah ke dalam apa yang sedang terjadi dan hanya dapat berfokus terhadap satu objek atau yang dapat disebut dengan flow. Dengan kemampuan motivasi diri ini, seseorang akan cenderung memandang segala hal yang terjadi pada dirinya dengan cara yang positif. Motivasi datang karena adanya optimis dan harapan. Kemudian yang keempat ada empati. Kemampuan untuk mengenali dan merasakan emosi orang lain merupakan kemampuan yang juga bergantung pada kesadaran diri. Semakin kita terbuka dan mengerti perasaan diri, maka kita akan semakin terampil dalam membaca perasaan. Kunci dari memahami perasaan ini adalah mengamati secara nonverbal, seperti gerak-geriknya, nada bicara, ekspresi wajah, dan lain sebagainya. Orang yang empatik cenderung baik dalam menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi, serta baik dalam mengerti hal-hal yang diinginkan atau dibutuhkan oleh orang lain. Dan yang terakhir ada social skill. Kemampuan untuk membina hubungan dengan orang lain ini cukup penting untuk mendukung kesuksesan dalam bergaulan dengan orang lain. Tanpa memiliki social skill ini, seseorang cenderung sulit untuk membina hubungan dengan orang lain. Tanpa kemampuan ini juga, orang lain akan menganggap kita angkuh, sombong, mengganggu, dan terlihat aneh karena kita tidak mengerti bagaimana berhubungan dengan orang lain. Materi selanjutnya yaitu emotional will. Komponen utama emosi yaitu ada 3. Yang pertama, pengalaman subjektif. Yang kedua, respon fisiologis. Dan yang ketiga, respon ekspresi. Emotional will Plutchik. Robert Plutchik 1980 mengenalkan Wheel of Emotion atau disebut roda emosi, yang mana menggambarkan bagaimana beberapa emosi berbeda bergabung dan menghasilkan jenis emosi lainnya. Melalui penelitiannya, Plutchik menyebutkan 8 emosi dasar, yaitu kegembiraan atau joy, kepasrahan atau acceptance, ketakutan atau fear, keterkejutan atau surprise, kesedihan atau sadness, kemuakan atau disgust, kemarahan atau anger, dan antisipasi atau anticipation. Selanjutnya yaitu review jurnal. Zarina Akbar dan Tina Afiatin dari Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta melakukan penelitian mengenai manajemen emosi yang berjudul Pelatihan Manajemen Emosi sebagai Program Pemulihan Depresi pada Remaja Korban Gempa Bumi. Partisipan dalam penelitian ini ada 20 orang siswa kelas 2 dengan rentang usia 13-15 tahun dari SMP Negeri 2 Piungan, Bantul, Yogyakarta.
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan manajemen emosi efektif dalam mengurangi depresi pada remaja korban selamat gempa bumi di Yogyakarta. Hal ini mendukung beberapa penelitian lain yang menunjukkan adanya pengaruh positif program manajemen emosi dalam mengatasi gangguan depresi. Horowitz dan Garber 2006. Keberhasilan pelatihan manajemen emosi dalam menurunkan tingkat depresi dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yang menentukan dalam suatu pelatihan, yaitu modul pelatihan, trainer, yang dalam pelatihan ini selanjutnya disebut dengan fasilitator, dan karakteristik partisipan dalam pelatihan tersebut. Grace Haber 1994. Selanjutnya yaitu Unity of Science. Unity of Science-nya yaitu segala macam emosi dan ekspresinya diciptakan oleh Allah melalui ketentuannya. Hal ini terdapat dalam ayat Al-Quran, tepatnya pada Quran Surat An-Najm ayat 43-44. Ayatnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya. Yang artinya, dan bahwasanya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis, dan bahwasanya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Baik teman-teman, tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung slide dari presentasi kita. Yang artinya presentasi kita sudah selesai. Baik, untuk mungkin teman-teman yang kalau ada hal-hal yang mungkin kurang jelas, bisa ditanyakan di grup WhatsApp ya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.